Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Shalom. Hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bertemu lagi dalam ibadah bersama anak-anak SD Kristen Ebenezer 1 Manado melalui channel YouTube. Mari dengan senang hati kita memuliakan ibadah dengan menyanyi bersukacitalah. Semuanya berdiri, silakan berdiri. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan yang sudah berikan kesempatan terindah buat kami, sehingga saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, mari Engkau hadir bersama dengan kami, sehingga ibadah kami dari awal sampai selesai boleh terlaksana dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui QR Code. Sudah ada di layar kamu, tinggal di-scan. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Sambil memberi persembahan, mari kita menyanyi Aku Hendak Bersyukur.
Nah, anak-anak sekalian, saat ini kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menyanyi lagu Dengan Sayapmu. Shalom, ya anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Dan lebih dari itu kita bersyukur karena ada waktu bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami bersyukur kepadamu karena kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami dengan sempurnanya. Allah yang memelihara dan yang memberkati kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Dan terima kasih juga ada waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu sejauh yang Engkau mau bukakan kepada kami. Dan tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan kita hari ini adalah Allah menunjukkan perkenanan kepada Nuh. Dan teks bacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian 6 sampai Kejadian 9. Nah, ini sangat panjang sekali. Karena itu Mem hanya akan membacakan sebagian saja, yaitu dari Kejadian 6 ayat 9 sampai ayat 13. Anak-anak boleh mengikutinya di rumah masing-masing dan Mem akan membacakan bagi kita semuanya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan dan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita hari ini. Anak-anak yang diberkati Tuhan, tahukah kalian bahwa di Indonesia pernah beberapa kali terjadi tsunami?
beberapa tahun belakangan ini, belum lama ini terjadi peristiwa tsunami di Palu. Itu diawali dengan gempa bumi yang dahsyat, lalu kemudian diteruskan dengan tsunami. Banyak korban pada waktu itu. Lalu pernah juga terjadi tsunami di Nias. Sama ya, banyak memakan korban juga pada waktu itu. Tetapi peristiwa tsunami yang sangat besar, yang paling menggemparkan, yang paling menakutkan, itu terjadi di Aceh. Kalau Mem tidak salah ingat, itu terjadi pada tahun 2004, tanggal 26 Desember. Anak-anak, peristiwa tsunami di Aceh berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan itu ditayangkan di televisi. Karena memang sangat menakutkan, sangat betul-betul mengerikan. Betul-betul mengerikan. Dan kalian tahu berapa jumlah korban pada waktu itu? Lebih dari 200.000 jiwa. Belum rumah-rumah yang hanyut terbawa oleh aliran air. Bahkan sampai dengan gedung-gedung pemerintahan yang begitu megah hancur berantakan rata dengan tanah. Benar-benar mengerikan. Nah, sebelum melanjutkan, mari kita akan melihat cuplikan video berikut ini. Nah, anak-anak, peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh itu hanya peristiwa lokal, hanya di daerah Aceh saja, bukan di seluruh bumi. Nah, hanya satu tempat saja itu sudah mengerikan, apalagi kalau itu terjadi di seluruh bumi. Nah, bayangkan pada zamannya Nuh, Allah telah pernah melakukan atau pernah mendatangkan peristiwa tsunami yang besar yang menutupi seluruh bumi. Kita tahu peristiwa itu peristiwa air bah. Nah, kenapa sampai peristiwa air bah itu terjadi? Kali ini kita telah membaca firman Tuhan dan Alkitab memberitahu kita bahwa hal itu terjadi karena Allah menilai, melihat bahwa bumi itu telah rusak. Nah, apa penyebab sehingga bumi itu rusak? Karena manusia yang rusak. Manusia merusaknya dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak baik, sangat tidak terpuji. Tindakan-tindakan yang berlawanan dengan perintah Allah. Tindakan-tindakan yang sangat berdosa. Sehingga Allah telah menjadi muak, bahkan Alkitab mencatat menyesal telah menciptakan manusia. Itu sebabnya Allah mendatangkan air bah. Peristiwa tsunami yang kita kenal pada zaman ini. Nah, tetapi ada satu oknum atau ada satu orang yang kemudian diselamatkan oleh Allah. Dia beserta dengan keluarganya, yaitu Nuh. Pertanyaan bagi kita, kenapa sampai Nuh dia tidak ikut dimusnahkan bersama dengan bumi, bersama dengan orang-orang yang hidup pada waktu itu? Kenapa? Tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Mengapa Allah berkenan kepada Nuh? Dikatakan pada ayat yang ke-9, Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang pada zaman itu. Sekali lagi ya,
Kenapa Nuh tidak dimusnahkan bersama dengan bumi pada waktu itu? Karena Nuh adalah orang yang benar. Dan Nuh tidak bercelah di antara orang-orang pada zaman itu. Benar artinya Nuh melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Benar artinya Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Sementara pada waktu itu orang-orang pada zaman itu tidak mau melakukannya. Nuh dan seisi keluarganya, mereka melakukan benar seperti apa yang Allah perintahkan. Lalu kenapa juga kenapa Allah tidak memusnahkan Nuh pada waktu itu bersama dengan orang-orang yang hidup pada zaman itu? Yang kedua, kita diberitahu, selain Nuh hidup benar di hadapan Allah, Nuh bergaul karib dengan Allah. Anak-anak, bergaul itu artinya atau sama artinya dengan berjalan bersama dengan Allah. Jadi ketika Alkitab mengatakan Nuh bergaul dengan Allah, itu sama dengan artinya Nuh berjalan bersama dengan Allah. Nah, coba perhatikan, Nuh hidup pada zaman di mana orang-orang melakukan apa yang menurut mereka benar. Nuh hidup di zaman orang-orang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nuh justru bersama dengan keluarganya, mereka berjalan bersama dengan Allah. Nah, berjalan bersama itu kan bukan hanya sekedar berjalan. Berjalan bersama itu berarti Nuh punya hubungan yang dekat dengan Allah. Punya hubungan yang dekat itu juga berarti Nuh saling berbicara dengan Allah. Nah, anak-anak, ketika kita berjalan bersama dengan seseorang, kita kan tidak hanya berjalan lalu tidak bersuara, lalu tidak bercakap-cakap begitu. Nah, ketika kita berjalan dengan seseorang, kita bercakap-cakap sepanjang perjalanan itu, bukan? Nah, sama juga dengan Nuh. Ketika dia berjalan bersama dengan Allah, itu berarti di sepanjang perjalanan Nuh bercakap-cakap dengan Allah. Coba perhatikan anak-anak, kalau kita bercakap-cakap dengan seseorang, itu berarti kan kita punya hubungan dekat dengan orang itu, ya kan? Sama, Nuh juga begitu. Karena dia punya hubungan yang dekat dengan Allah, maka Nuh bisa berbicara dengan Allah. Nah, inilah alasan kenapa Allah tidak membiarkan Nuh dimusnahkan bersama-sama dengan manusia yang hidup pada zaman itu. Allah menunjukkan perkenanannya kepada Nuh karena Nuh hidup benar di hadapan Allah. Nuh melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan. Lalu kemudian Nuh bergaul dengan Allah. Nuh berjalan bersama-sama dengan Allah. Dia berbicara kepada Allah. Dia menyampaikan isi hatinya kepada Allah. Apa yang menjadi keluhannya dia sampaikan kepada Allah. Ucapan syukurnya dia sampaikan kepada Allah. Maka hal inilah diperhitungkan Allah kepada Nuh. Sehingga Nuh tidak sama-sama dimusnahkan bersama dengan orang yang lain. Anak-anak yang diberkati Tuhan, maukah kita mendapatkan perkenanan dari Allah? Maukah kita diselamatkan Tuhan sebagaimana Tuhan telah menyelamatkan Nuh? Mari kita juga harus belajar seperti Nuh. Belajar melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Orang lain boleh buat yang tidak benar, tapi jika kita mau mendapatkan perkenanan Allah, kita harus belajar hidup seperti Nuh. Lakukan apa yang benar. Lalu yang kedua, kita juga belajar seperti Nuh, berjalan bersama dengan Allah, bergaul dengan Allah. Artinya kita senantiasa punya hubungan dengan Allah. Bagaimana kita bisa punya hubungan dengan Allah? Senantiasa beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, membaca dan merenungkan firman Allah. Itu artinya kita berjalan bersama dengan Allah. Nah, Tuhan kiranya menolong kita semuanya untuk mendapatkan perkenanan sebagaimana Allah berkenan kepada Nuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami telah belajar bahwa Engkau Allah berkenan kepada Nuh. Karena Nuh adalah orang yang benar di mata-Mu. Nuh melakukan apa yang berkenan kepadamu. Dan Nuh telah berjalan bersama dengan Engkau.
mulut telah bergaul dengan Engkau, dia telah berbicara bersama dengan Engkau. Tuhan, tolonglah kami semua. Kami juga sungguh rindu bahwa kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mendapatkan perkenanan kepadamu dan kami boleh diselamatkan sebagaimana Engkau menyelamatkan-Mu. Tolonglah kami supaya kami juga menjadi hidup benar di hadapan-Mu. Tolonglah kami supaya kami juga berjalan bersama dengan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Anak-anak, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Saya minta kalian untuk berdiri dan mari sama-sama kita menyanyi Jangan Lelah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat cinta kasih-Mu kepada kami semua, sehingga ibadah kami boleh selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu dan juga orang tua murid dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Sir dan Men ucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu lagi pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus